pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Solih dan Solihah kelas 5 Granada, MIT Nurul Iman 2. Tentunya teman-teman, walaupun hari sudah mulai siang, teman-teman masih tetap bersemangat kan untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar bersama Bu Tia ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar di pelajaran baru, yaitu di pelajaran ke-8 yang berjudul Khalifah Umar bin Khattab. Baiklah, sudah siap semuanya kan? Yuk kita Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anandaku, silahkan disaksikan videonya sampai selesai ya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Baiklah teman-teman, jika kita kemarin sudah mempelajari tentang Khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka di pelajaran ke-8 hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di Khalifah kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Materi mengenai Khalifah Umar bin Khattab ini akan Bu Tia menjadi 2 kali pembahasan ya. Pada pembahasan minggu ini, kita akan membahas tentang kehidupan Umar bin Khattab sejak kelahirannya, proses masuk Islamnya, hingga menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat gigih membela Islam. Dan pada pembelajaran minggu depan, kita akan melanjutkan bagaimana tentang proses pengangkatan Umar menjadi khalifah, tentang perjuangannya, lalu keberhasilan perjuangannya ketika menjadi khalifah kedua, serta jasa-jasanya ketika menjabat sebagai khalifah sampai wafatnya Umar bin Khattab. Teman-teman semua pastinya sudah sering ya mendengar tentang kisah dari sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, yang sangat terkenal dengan keberaniannya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang silsilah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah putra dari Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Bani Adi, yaitu suku yang dipandang mulia dan berkedudukan tinggi di dalam suku Quraisy. Ibunda Umar bin Khattab adalah Hattamah binti Hashim ibnu Abdil Mughirah bin Abdillah. Nah teman-teman, Umar bin Khattab berasal dari suku Adi. Nah, dari suku Adi ini banyak terlahir pahlawan Islam terkenal dan juga menjadi sahabat-sahabat Rasulullah yang terkemuka. Jika dilihat dari garis keturunan Umar bin Khattab dengan Rasulullah, mereka bertemu pada Ka'ab bin Luwai, yaitu pada kakek ke-7. Sementara dari ibunya bertemu pada kakek ke-6. Jadi teman-teman, Umar bin Khattab dengan Rasulullah masih satu keturunan dan satu suku besar, yaitu adalah suku Quraisy. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kepribadian dari Khalifah Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang pada awalnya membenci Rasulullah. Namun, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bin Khattab kemudian menjadi seorang sahabat yang sangat membela Rasulullah dan juga membela kaum muslimin. Panggilan Umar adalah Abu Hafs. Abu Hafs artinya adalah orang yang tegas dalam pendirian. Umar mendapatkan panggilan tersebut sewaktu Rasulullah melihat sifatnya yang sangat tegas. Selain itu, Umar bin Khattab juga mendapat julukan Al-Faruq. Al-Faruq artinya adalah orang yang mampu membedakan antara kebenaran dan juga kebatilan. Usia Umar bin Khattab dengan Rasulullah Muhammad terpaut kira-kira 13 tahun. Umar bin Khattab dan Rasulullah sama-sama dilahirkan di Mekah. Kepribadian Umar bin Khattab terkenal sangat tegas dalam memutuskan sesuatu dan sangat berani dalam membela haknya. Teman-teman, pada masa jahiliyah sebelum Umar bin Khattab memeluk agama Islam, Umar bin Khattab sangat terkenal di kalangan suku Quraisy. Umar merupakan orang yang sangat menentang ajaran Islam dan sangat memusuhi kaum muslimin. Bahkan Umar tidak segan-segan menyiksa orang dari Bani Adi yang ketahuan memeluk agama Islam. Bahkan jika itu adalah saudaranya sendiri atau budak. Di kalangan suku Quraisy, Umar sering diutus oleh sukunya dalam berbagai peristiwa di antara mereka dan sering menjadi penengah dalam mendamaikan perang di antara suku-suku Arab pada masa itu. Demikian juga sikapnya yang tegas tetapi berbudi luhur, sangat kuat dalam menjaga harga diri, dan terkenal merasa takut dalam menghadapi orang-orang Quraisy.
Umar pun selalu membela kaum muslimin yang dianiaya. Ia sering membela budak-budak yang dianiaya oleh majikannya karena ketahuan masuk Islam. Karena itulah teman-teman, ketika umat Islam masih lemah, Rasulullah berdoa agar Allah memperkuat kaum muslimin dengan salah satu dari dua Umar yang dimiliki oleh kaum Quraisy, yaitu Ammar bin Hashim atau Umar bin Khattab. Ammar bin Hashim adalah nama asli dari Abu Jahal yang sangat membenci juga Rasulullah. Sedangkan Umar bin Khattab adalah penentang agama Islam yang juga sangat keras dan membenci Rasulullah. Pada zaman jahiliyah, Umar pernah membunuh anak perempuannya sendiri dengan cara dikubur hidup-hidup karena merasa malu mempunyai anak perempuan. Pada zaman jahiliyah, seorang yang terhormat akan merasa malu dan terhina bila memiliki anak perempuan, teman-teman. Kebencian Umar bin Khattab terhadap Rasulullah bahkan sampai Umar mengancam ingin membunuh Rasulullah jika Rasulullah tidak menghentikan dakwahnya. Tetapi dakwah Rasulullah tidak dapat dihentikan dengan ancaman Umar tersebut. Bahkan Rasulullah semakin giat berdakwah dan mengikuti Islam pun semakin banyak. Ini menyebabkan Umar bin Khattab semakin marah. Hingga suatu hari Allah menjawab doa Rasulullah, yaitu dengan memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab begitu marah terhadap Rasulullah yang tidak berhenti berdakwah meskipun telah diancam akan dibunuh. Hingga dengan pedang terhunus, Umar pun hendak mendatangi rumah Rasulullah. Di perjalanan, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdillah yang mengatakan bahwa saudara perempuannya telah masuk Islam. Mendengar itu, Umar merasa sangat marah luar biasa. Umar pun kemudian menuju ke rumah saudaranya, yaitu Fatimah. Sesampainya di pekarangan rumah Fatimah, Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Saat tahu Umar datang, Fatimah dan suaminya menyembunyikan lembaran bacaan Al-Qurannya. Umar pun menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah, namun baik Fatimah maupun suaminya tidak menjawab. Umar mencengkram Said, sang adik ipar. Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah. Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara yang tidak lagi meninggi, ia meminta agar Fatimah dan adik iparnya menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. Said dan Fatimah pun lalu menyerahkan lembaran surat Toha yang baru saja mereka baca. Dan Umar berkata, "Sungguh indah kata-kata ini, sungguh mulia kata-kata ini," kata Umar setelah membaca lembaran surat Toha tersebut. Umar pun segera bergegas menuju tempat Rasulullah dan para sahabat yang saat itu sedang berkumpul. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar pun menyatakan diri untuk masuk Islam. Gema takbir berkumandang sesaat setelah Umar menyatakan masuk Islam. Dan sejak itulah Umar bin Khattab menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Masuk Islamnya Umar telah membawa perubahan besar bagi masyarakat muslim, karena umat Islam menjadi berani melaksanakan sholat secara terang-terangan. Mereka tidak lagi Islam. Nah teman-teman, sejak inilah Umar diberi gelar Al-Faruq, yakni orang yang telah memisahkan yang hak dan yang batil. Sesudah Umar masuk Islam, Umar menjadi sahabat Rasulullah yang begitu setia dan menjadi penolong yang sangat berjasa. Seluruh hidupnya dicurahkan untuk membela Rasulullah dan juga Islam. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat keras terhadap orang kafir dan sering terlibat dalam perang membela agama Islam, seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Bai'atul Ridwan, pembebasan Mekah atau Fathu Mekah, dan lain sebagainya. Rasulullah pun telah menjadikan Umar bin Khattab sebagai sahabat yang senang diajak bermusyawarah, sehingga beliau pernah bersabda bahwa Umar bersamaku dan aku bersama Umar. Kebenaran akan bersama Umar sepeninggalku kelak dimanapun ia berada. Demikian juga di masa Khalifah Abu Bakar, teman-teman. Abu Bakar menjadikan Umar sebagai orang yang selalu diajak bermusyawarah dalam segala urusan pemerintahan maupun agama. Baiklah teman-teman, untuk hari ini materinya sampai di sini dulu ya. Dan nanti kita akan melanjutkan materi ini minggu depan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan minggu depan akan bertemu kembali bersama Ibu Tia dan kita lanjutkan materinya. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.